Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Rahmadatul Rizky Fadila dengan NIM B1B1220042. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya sekarang sedang semester 3. Sebelumnya saya di sini ingin menyelesaikan tugas UAS dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan dan dosen pengampu Bapak Alfa Bediansyah SIP MIV. Langsung saja kita beralih ke materi kita pada hari ini, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Nah, teman-teman semuanya tahu kan apa itu APBN? Nah, APBN itu ya satu dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan. APBN juga berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pada tahun 2023 ini, pemerintah telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditargetkan mencapai 2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar 2021 triliun. Penerimaan negara bukan pajak atau PNPB sebesar 441,4 triliun dan dana hibah 0,4 triliun. Nah, sementara itu belanja negara tahun depan mencapai 3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun. Defisit APBN 2023 diperkirakan sebesar 598,2 triliun dan 2,80% dari GDP. Walaupun APBN terus meningkat tiap tahun, PDB juga naik pesat. Perekonomian tumbuh tiap tahun, pendapatan per kapita juga naik tiap tahun, tapi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Jumlah rakyat miskin juga nyaris tidak berkurang. Ini mengidentifikasi ada kesalahan besar dalam APBN, sehingga APBN yang sebagian besar penerimaannya berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat tapi tidak memberikan kontribusi nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, itulah apa itu APBN. Selanjutnya, kita masuk kepada siklus penyusunan APBN. Yang pertama itu ada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Itu termasuk perencanaan dan penganggaran pada periode Januari sampai Juli. Tahap ini merupakan penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP dan rencana kerja anggaran kementerian lembaga atau RKKL. RKP atau RKKL ini mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan undang-undang APBN yang bernama Nota Keuangan, kemudian disampaikan kepada DPR. Yang kedua ada pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Pembahasan ini periodenya Agustus sampai Oktober. Kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN
antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPR. Dan ketiga ada APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden tentang rincian APBN. Jadi penetapan APBN ini periodenya akhir Oktober. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggung jawab masing-masing fraksi atau asumsi dasar ekonomi makro. Nah, APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahu kepada menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian atau lembaga. Nah, itulah penetapan APBN. Selanjutnya pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaraan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan terkait, Kuasa Bendara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa penggunaan anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendara umum negara. Nah, menurut pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Nah, jadi itu siklus penyusunan APBN. Nah, yang kelima ada pelaporan dan pencatatan APBN. Laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang disusun oleh menteri atau pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, periode ini sepanjang tahun anggaran. Jadi bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara melakukan pelaporan dan perencanaan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kementerian menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama-lamanya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, itu untuk laporan keuangan. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Nah, tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, periode ini termasuk semester dan anual. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Nah, selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR selama-lamanya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1. Nah, itulah tahapan pengawasan pada pelaksanaan APBN ini.
Selanjutnya kita ada struktur penyusunan APBN. Nah, penyusunan APBN ini melibatkan berbagai pihak di pemerintah maupun di DPR. Tahapan penyusunan APBN dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan nota keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dengan panitia anggaran. Setelah pembahasan tersebut, rancangan undang-undang APBN yang telah diselesaikan dan disetujui oleh DPR, maka selanjutnya rancangan undang-undang APBN akan ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara. Nah, secara garis besar, struktur APBN meliputi pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan. Nah, ini merupakan struktur APBN yang memuat di tabel-tabel berikut. Langsung kepada intinya saja. Pendapatan negara, yang pertama ada pendapatan negara. Pendapatan negara ini adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, retribusi hasil usaha BUMN atau BUMD, dan lain-lain. Pendapatan negara ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selain pendapatan negara, terdapat juga sumber penerimaan negara yang disebut hibah. Nah, jadi pendapatan negara ini total penerimaan keuangan yang diterima oleh pemerintah dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya. Contohnya pajak pendapatan, pajak penjualan, serta pajak pendapatan dari sumber daya alam seperti minyak dan gas. Selanjutnya kita beralih ke hibah. Hibah di sisi lain adalah bantuan finansial atau sumbangan yang dilakukan atau yang diberikan oleh pemerintah lain, lembaga atau negara kepada pemerintah suatu negara tanpa kewajiban pengembalian. Contohnya adalah bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional kepada negara yang mengalami bencana. Nah, kita masuk kepada belanja negara. Belanja negara adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Contohnya adalah pembangunan jalan, gaji pegawai negeri, dan subsidi. Nah, belanja negara ini bisa terbagi menjadi yang pertama ada belanja pemerintah pusat, ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, ada pembayaran kewajiban utang, ada subsidi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada struktur APBN, keseimbangan primer. Keseimbangan primer ada selisih antara pendapatan negara dan belanja negara sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang dalam bunga utang. Dalam kamus APBN, saldo primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang yang dalam diksi lainnya disebut pula sebagai belanja primer. Nah, itu untuk belanja primer. Bila dampaknya negatif, hal ini berarti belanja pemerintah masih lebih besar daripada penerimaannya. Begitu juga sebaliknya, jika positif, keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fiskal suatu negara. Nah, itu untuk keseimbangan primer. Oke, selanjutnya ada surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit anggaran merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara setelah perhitungan pembayaran bunga utang. Jika pendapatan negara lebih besar dari belanja negara, maka terjadilah surplus anggaran. Jika sebaliknya, jika belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka terjadilah defisit anggaran. Baik, kita masuk kepada siklus penyusunan APBN yang terakhir, ada pembiayaan. Nah, pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya,
penggunaan saldo anggaran lebih, dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan